Kalau fair play nggak tahu. belum tahu ya, tapi penilaian waktu itu bagus mas. Sebelum mungkin itu sebelum 2008 lah ya, sebelum 2008 itu untuk penilaian itu bagus karena hadiahnya kecil mas. Ya, terus kalau sekarang gimana? Makanya saya kalau suruh transfer awal gitu, katakanlah ya zaman sekarang nggak gitu ya, wegah aku mas. Ya nek manuk kerja. Sekarang mas ya mau protes. Dulu saya arogan mas. Dulu memang saya arogan, sering protes ngapa gitu. Terus sekarang saya berpikir, saya protes pun ya keras kayak apa. Diambil Katakanlah tukang tusuk gitu ya. Itu juga mikir sekarang karena dengan banyaknya. Shit makes that super bass got boom boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain. Boom boom. Shit makes that. Kalau itu aku lihat waktu itu ya di Ambara itu dia kan cuma nembak-nembak aja mas, jadi kelihatan mencolok menurutnya yang punya, karena dia kan nonton punya dia sendiri pasti. Bukan mas, itu waktu itu ya nembak-nembak, tapi burung itu punya kesalahan yang fatal. Nah itu dia Yang nggak mengakui dan karena dia berpikir nggak ada yang rekam. Iya, ternyata betul. ada yang rekam. Ya mungkin kan waktu itu direkam karena memang wartawan melihat burung itu bagus. Menonjol gitu. betul. Awalnya memang. menonjol direkam, terus ternyata ada kesalahan dan dia protes karena nggak masuk itu. Untungnya videonya full ya kan. Full ya. Kalau Sampai full, kesalahannya sampai kelihatan. kesalahannya ada. Kalau nggak kelihatan, nah itu bahaya, video juga bahaya loh mas. Iya lah, kalau nggak full bahaya loh. Iya. Jadi iya. Pernah juga sih kemarin ya bikin event gitu, ada orang protes, cuman protesnya nggak keras, dia cuman ngeluarin di Facebooknya dia penilaian 5 menit, cuma 5 menit gitu. Potongannya. Padahal penilaian kita jelas-jelas 12 menit sampai 15 menit. Kesalahannya nggak dilihatkan. Nah, kesalahannya nggak betul. dilihat itu mas, yang kadang ya bikin, loh kenapa cuma 5 menit gitu loh. Kalau full fair ya. Kalau full. Tapi kalau full kan sekarang gini mas, saya yang minta ke wartawan, mas tolong videoin burung saya full. Nah itu kan saya juga harus bayar mas. Iya, itu kan jelas kalau full itu pasti pemain yang minta ke wartawan mas, bukan wartawan yang nyari-nyari. Kalau minta yang full loh ya durasi full. Tapi kalau saya pribadi ya, misal saat saya jadi pemain, misal saya nggak bawa kamera, tapi tetap minta wartawan tak itu suruh video ke rakit tong lah, taruhlah gini mas, tak kayak satu sek manukku video no. Oh, Nek saya gitu mas, iya, saya betul. gitu. Jadinya cari aman ya mas ya. tetap tak kasih dulu wartawan, tak kasih dulu uang rokok lah kata-kata. Mas di ngecas baterai gitu kan 100. Itu nanti kalau burung saya sampai juara ya pasti tak tambahin mas. Iya, paling enggak kan nanti kalau dizolimi atau gimana kita punya videonya, walaupun kita nggak dizolimi itu di up kita pakai tenar, nggak ada ruginya mas ya. Terus kalau tenar itu nggak cuma juara loh mas, gampang adol manuk. Yang pasti itu Pasti mas, ada. yang pasti adol manuk itu. Seperti saya ya jujur, memang jujur jual burung gitu. Mesti aku nonton video ini sih paling apik tak potong saya, baru nanti tak masuk ke Facebook gitu. Itu sekarang juga rata-rata pada kayak gitu. Maksudnya bukan saya untuk menipu, bukan, tapi saya ngomong ini kalau pas Top kerja performnya. maksimalnya, untuk kerja maksimalnya kayak gini loh gitu. Bukan untuk menipu, bukan mas. Top performnya, kalau pengen lihat realnya ya silahkan datang ke rumah. Nah betul. Nanti atau dia di lapangan. Iya, itu malah lebih enak lagi. Salatiga loh, pemainnya jos semua. Ini kalau di Salatiga yang lagi in apa mas?
selain lovebird loh ya, lovebird di seluruh dunia. Dan Borneo kalau di Salatiga Borneo, ya. Anis Kembang Mas. Oh, Anis Kembang. Iya, Betul. kalau Anis Kembang di Salatiga itu dari almarhum bapak saya itu ternak itu mulai ternak itu tahun 2008 itu masih ada semua itu tanggal foto apa masih ada itu Anis Kembang itu udah di Salatiga memang udah terkenal dari dulu. Apalagi dulu saya sering orbitin Anis Kembang gitu dulu sebelum saya main murai ya saya main Anis Kembang, Anis merah itu waktu itu. Anis Kembang sama Borneo emang di Salatiga saya akui jos. Bel ya. Materinya juga. Lah ini kondisi apalagi kondisi kayak gini nyari apa cacing gampang Mas ya. Mesti produksinya jadi Mas Agus masih ternak Anis Kembang. Ada Anis Kembang sama murai ada. Ini masa-masa kayak gini nih gimana ini produksinya? Ini tumben ini ikut pandemi Mas Skandar. Lu padahal kan ini biasanya kan kalau Anis Kembang apa kendalanya disusah cari cacing. Jadi kalau hujan kan cacingnya mudah. Nggak tahu ini kalau punya saya baru ikut karena habis pada rontok semua. Oh, gitu. Ya apa lihat di video ini apa fotonya almarhum bapaknya Mas Agus juga sama Bang Yos itu ya. Ya. Itu waktu lomba kapan itu? Itu Bang Yos Cup itu tahun berapa saya juga lupa itu. Itu Bang Yos Cup ini. Bang Yos Cup apa? Jakarta Kapan ya ya Pak lupa. Sutioso jadi Ya. gubernur DKI itu udah lama. Ya tahun itu dulu. Iya betul. Itu Mas Agus juga berangkat apa? Berangkat saya. Bawa apa waktu itu? Oh, saya pengalaman itu Mas. Saya berangkat itu saya pribadi nggak bawa burung, jadi cuma pengen lomba sana itu. Kita sewa bis rame-rame, sewa bis 3/4, sewa bis kecil gitu Mas, bukan bis besar. Karena memang waktu itu ya keuangan Belum kayak sekarang nah, gitu. ya pokoknya itu waktu itu ya kita patungan gitu kok. Saya nggak bawa burung sama sekali. Nah, teman-teman bawa banyak burung waktu itu. Terus kita berangkat ke Jakarta. Ngeri Mas. Satu bis itu diisi, satu bis 3/4 itu diisi berapa ya? 22 orang apa jadi? Wah, Terus burungnya taruh mana itu? ya burungnya taruh situ. Bawa berapa Ngeri burung? lah kalau Di bis itu bawa berapa burung? Punya mobil banyak Mas. Banyak ya. Tangannya Pemula gede-gede waktu itu juga ya? bener pemula waktu itu. Berangkat. Itu Hasil. punya teman saya Cecak Ijo cuma juara 4 waktu itu. Tapi waktu itu juara 4 ya udah lah juara 4 di ibu kota gitu. Iya. Itu pengalaman tuh. Saya kan cuman bawa uang 500.000 waktu itu Mas. Tapi 500.000 waktu itu ya udah lumayan lah. Gitu. Iya. Terus saya lihat ada 2 orang ngobrol terus dia gantung anis merah. Loh, anis merah itu saya lihat burung ini bagus, tapi kok cuman di Gantung di pinggir. gantung itu. Terus saya samperin Mas. Ternyata orang Jawa juga, cuman lupa saya Jawanya mana, ngobrol-ngobrol. Dia bilang kehabisan tiket gitu. Terus dijual nggak burungnya saya gitu. Ya kalau Cocok. laku gitu. dijual. Waktu itu minta 3 juta. Saya bayar 2 juta. Itu saya bawa uang 500 terus saya pinjam teman-teman. Benar Ngumpul 2 Mas. juta. Ngumpul 2 juta tak bayar waktu itu. Tak bayar, saya ada teman di Jakarta, saya minta tiket anis merah itu 1. Dapat. Saya gantung, saya naikin langsung juara 3 itu Mas. Langsung ditawar waktu itu Feby tenis itu nawar 10 juta. Enggak saya Saat itu kasih juga? di saat itu. Waduh. Enggak saya kasih. Ya. Saya bawa pulang ke Salatiga. Di Salatiga enggak pernah jalan. Saya jual cuma 3 juta berapa. Jadi kondang ya Mas. Iya. Berangkat balik mahal 1.000 pulang bawa 10 juta ya. Waktu itu loh. Iya betul. Wah, ya pengalaman. Luar Kalau biasa sekarang itu. ya itu harga kelihatan udah cocok ya lepas, harga udah cocok lepas. Pengalaman dari itu ya? Iya, pengalaman. Fantastis lepas. Kadang
ini burung bagus itu mati. Iya. Kalau nggak mati nanti ya susah jalan gitu loh Mas. Iya. Untuk pengalaman gitu, makanya sekarang ya wes harga kelihatan cocok pas, tapi masih banyak sih Mas yang pesen-pesen burung ke saya gitu, tapi susah sekarang carinya karena karakter orang-orangnya itu juga susah untuk kalau yang pesen itu Oh, yang pesen itu kayak Haji Sadat yang Haji Sadat yang punya B16 itu tetap sering telepon tanya murai bagus ada nggak, tapi kan saya tahu karakternya dia harus yang bener-bener bagus. iya kalau dia kan memang percuma dia pernah bilang percuma saya beli burung mahal kalau saya harus lobby juri, dia bilang gitu ke saya. Tapi memang kalau jiwanya Haji Sadat saya akuin dia sering ngamuk juga. Terakhir kemarin yang meong itu. Iya, yang meong itu yang di Sundani itu ya, mungkin karena dia menurut dia burung dia layak kok waktu itu juara 3 atau gimana itu yang agak viral itu. Waktu itu Mas Agus ikut nemenin Enggak Mas, enggak, saya udah jarang Mas lomba-lomba luar kota itu udah jarang. Udah capek Mas, sekarang lomba-lomba penting lomba-lomba yang pasti aja. Pasti apa Ki? Pasti juara ya. Kok bisa memastikan juara? Ya kan saya lihat posisi burung saya kuatnya di tiket mana. Tadi tiket burung saya cuma kuat di tiket katakan 100.000 ya, mending saya main 100.000. Saya nggak bakal saya paksain untuk burung saya kuatnya di 100.000. Terus saya beli tiket 500 nggak bakal Mas. Saya juga tahu kualitas burung saya seberapa. Terakhir kemarin berangkat di mana Mas? Pradana apa? Pradana. Wah. Gimana? Burung saya Mas, aduh, nggak jalan. Kebanjiran ya. Tiket 2 juta hangus. Tapi aman, tiket mesti dibeli orang. Oh iya dong, kalau itu pasti dong. Wah itu jadi nominasi gitu aja udah aman ya Mas. Iya. Nominasi aman, dapat 2 juta. Tapi pas nggak jalan, mau gimana? Belum rezeki. Iya. Ya ngakuin aja Mas, kalau emang nggak jalan ya nggak jalan udah. Nah terus nih kalau pandemi kayak gini, burungnya diapain Mas? Dipersiapin apa disampahkan apa gimana? Nah tetap digarap biasa Mas. Kalau ada lomba ya ikut gitu aja. Cuman ya tetap sekarang lihat-lihat event. Yang saya masuk lihat-lihat event ya tadi loh. Burung saya kok di sana kelihatannya nggak bisa juara. Ya saya milih mana yang harus saya juara gitu aja Mas. Maksudnya nggak bisa juara itu karena memprediksi yang sana berangkat ini apa karena levelnya lebih tinggi? Karena kan orangnya itu aja Mas. Ya kualitas burung saya Mas gitu aja dah. Tapi kalau burung saya kerja maksimal sebenarnya ya mau gimana nah, aja. Tapi karena burung saya muda jadi penilaiannya belum bisa lama Mas. Jadi saya harus main ke yang penilaiannya Pinter-pinter cari. betul. Cara istilahnya nek pite pinter-pinter golek gandeng. Iya Mas. Tapi saya ceroboh ayam. Terus diceritain di dunia burung kan sak lihat dulu sempat jadi susah kalah. Jadi orang yang susah kalah. Bener enggak? Pemain yang susah kalah gitu. Iya Mas, dulu kita sampai bilang bosan juara. Iya. Lah waktu itu jagoannya yang mana? Waktu itu saya pegang burungnya Pak Projo Mas. Saya cuman pekatik lah, saya cuman perawat saya. Cuman mungkin waktu itu pilihan burung itu terlalu banyak. Jadi gampang gitu kita cari burung yang memang kualitas lombanya bisa untuk menengah ke atas itu ya waktu itu gampang. Lobet belum ramai ini Mas, saya udah juara 1 waktu itu hadiah 30 juta di Presiden Cup. Iya, lobet ya. Lobet belum ramai. Dan dulu kalau lobet juara 1 hadiah 30 juta itu bunyinya nggak kayak lobet sekarang Mas apa? Oh, waktu itu belum ada lobet yang namanya katakan sekarang lobet konslet itu belum ada Mas. Nah, itu memang durasinya bagus itu waktu itu. Jadi bunyinya nggak
jeda bentar dulu lagi. Ya gitu. Kalau robot model kayak dulu kan Enggak, factor yang kata orang sekarang zaman sekarang itu factor itu panjang, terus ya jedanya agak rapat gitu waktu itu. Ya kita bisa meraih juara 1 waktu itu di Presiden Cup, hadiah paling tinggi ya, 33. Mas Agus juga spesialis tiket utama ya. Itu dulu Mas. Oh, itu dulu. Sekarang Sekarang ini gimana? aduh, sekarang mau juara kalau emang burungnya enggak istimewa susah. Terus sekarang syaratnya juara itu apa kalau menurut Mas Agus Nasa? Tetap pertama kualitas burung Mas. Pertama Nama besar ketenaran itu ngaruh nggak? pengaruh. Pengaruh besar ya? Pengaruh. Berarti harus tenar dulu biar mudah juara. Iya. Masa ya? Makanya itu wartawan harus penting Mas. Masa betul Mas. Iya. Wartawan penting. Terus apa lagi? Kualitas burung, ketenaran, terus Apa ya? Kalau orang bilang apa? Lobby. Ya kalau lobby bukan. Kalau mau lomba ada orang yang bilang kalau harus telepon juri gitu ya. Itu ya masuk akal, membantu tapi enggak, kalau saya ngomong juga enggak bakal membantu full. Enggak mungkin burung juri juga nggak berani gitu. burung kalau yang kurang gitu terus dipaksakan juara gitu, juri nggak berani Mas, karena saya dulu sering ngamuk Mas. Ngamuknya kenapa? Saya dulu loh ya. Oh, iya. Itu dulu ya ngamuk karena tidak puas dengan penilaian waktu itu gitu. Lah dulu waktu tragedi ngamuk terparah sepanjang sejarah perburungan itu kan kayaknya juga Mas Agus itu. Waktu kelas apa itu? Cak Jenggot apa? ya waktu itu Valentine Mas, waktu itu Valentine ya, Tahun berapa itu? 2012 mungkin. 2012. Heeh. Ceritanya gimana? Ya kalau sampai saat ini saya disuruh salah, saya nggak mau salah waktu itu. Kita sebagai pemain, penonton, perasaan harus juara 1 kok juara 2 gitu. Saya lompat ke pagar. Dan mungkin saya seumur hidup akan tetap di Ronggolawe. Lah kok Kalau tidak dipecat itu. Kan Salatiga 95% berarti ya Mas. iya karena cuma satu ya gara Yang satu cuma satu yang nggak Ronggolawe. itu ada ketua DPW, salah satu ketua DPW itu yang keluar karena statusnya Mas Agus di Facebook. Masa Mas?